Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jainuddin Adnan. Hari ini kita berkunjung ke kebun anggur Bapak Ibnu Eko Sarjuni di Desa Gedung Mulia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Apa yang memotivasi Bapak kok bisa bercocok tanam anggur ini, Pak, budidaya pengangguran ini? Oke, terima kasih Mas Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada awalnya motivasi saya untuk bertanam anggur ini ya, pertama kita mencari komoditas yang memang belum banyak lah di Mesuji ya, walaupun sudah ada tapi pengembangannya belum. Kemudian dengan ide itu kita cari informasi di beberapa daerah terutama di Lampung lah ya. Jadi kemudian saya memberanikan diri atau mempunyai tekad untuk mencoba bertanam anggur ini. Nah, memang diawali dari sedikit sih ya, dari sedikit beli bibit yang nggak tahu asal usulnya, dan hanya 5 batang dan 10 batang. Kita belajar terus sehingga kita bisa memproduksi bibit dengan beberapa varian yang kita beli dari penganggur yang sudah ada terutama di Lampung aja kan gitu. Apa kesulitannya Pak Ibnu ketika Bapak pertama kali menanam anggur di sini di Mesuji yang emang orang-orang masyarakat Mesuji sini emang belum familiar dengan anggur ini, Pak? Ya, kalau kesulitan ya bukan kesulitan yang berarti, sebetulnya itu hal yang wajar. Pertama, kita dari sisi bibit itu di seputaran kita kan belum ada lah ya, kita harus keluar gitu, mencari informasi dan beli dari luar. Kemudian dari sisi tempat ya, kebetulan kami punya tempat ya hanya kecil kan gitu kan, tapi dengan kecil ini kita buat untuk belajar lah gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi sosial ya banyak orang yang apa jadi katanya kan, apa bisa berbuah ya kita lihat aja dulu kan gitu kan. Banyak yang bertanya demikian. Bahkan saya membuat bibit saja untuk sama-sama kita ajak untuk bertanam, dikasih aja suruh ngambil kadang nggak mau kan ya, gitu. Jadi mereka pesimis ya, Pak? Itu belum punya keyakinan gitu kan ya. Gitu. Kendala lainnya begini ya, karena anggur ini di kita masih jarang ya. Kita harus belajar betul, karena satu tanaman belum bisa cocok di suatu daerah karena faktor iklim terutama. Kalau jenis tanah bisa diakali, tapi kalau iklim sulit. Itu yang jadi kendala yang menjadi ini ya perasaan kita, kira-kira jadi apa enggak, itu pertanyaan, karena sehubungan dengan lingkungan juga kan banyak yang bertanya demikian. Awalnya saya mencoba bertanam anggur ini tidak banyak, jadi saya buat bedengan ini sejumlah berapa ini, 4 bedeng, 5 bedeng dengan sana ya, hanya 5 bedeng ini. Kemudian saya tutup dengan mulsa dan saya tanam hanya sekitar 20 batang barusan ya waktu itu. Dan
saya bisanya baru waktu itu gitu kan, sehingga di bulan-bulan berikutnya saya persiapkan untuk yang media yang lain apa, karena di belakang sana masih ada beberapa pertanaman yang masih apa namanya tumbuh, terutama pisang ya, sehingga perlu waktu ya, kalau mau ditebang terus semua sayang sih. Jadi kita harus atur bagaimana bertanamnya, persiapan lahannya kita atur bertahap gitu. Dan total di sini sudah awal tadinya tanam 20, kemudian bulan per bulan kita tambah sehingga sekarang sekitar ada 125 batang. Di kebun ya, kalau dikebunkan artinya tentunya apapun pertanaman kayaknya itu harus dipersiapkan di samping lahan, kemudian sarana yang lain terutama pengairan kan. Itu kalau pengairan untuk di darat otomatis harus ada sumur, apakah itu sumur gali, sumur pompa, sumur bor, yang penting itu bisa menjamin kebutuhan air. Nah, hanya kalau khusus di anggur terutama ini di musim penghujan yang itu agak ngeri sebetulnya. Kalau curah hujan yang seperti kemarin itu berturut-turut itu akan bisa merusak pertanaman terutama tunas-tunas muda. Ya sebenarnya bukan anggur saja, tanaman horti yang lain pun akan bisa terganggu dengan curah hujan yang tinggi. Tapi kita harus atasi itu kalau memang kita berniat sih. Tetapi kayaknya adalah mudah-mudahan jalannya nanti ke depannya dengan beberapa perlakuan yang kita terapkan. Nah ini terkait lahannya nih Pak, ini saya lihat kok ada mulsa, terus ini ditutup terpal tanahnya, itu tujuannya apa Pak? Ya, jadi awalnya saya persiapan lahan itu kita buat bedengan. Ya, waktu pembuatan bedengan ini kita berikan campuran kohi kambing yang udah bagus lah ya, matang lah ya. Kemudian sama arang sekam, kemudian dolomit. Itu kita aduk, dibuatlah bedengan ini. Dan jarak antara tanaman nantinya itu kita buat 2 meter saja, setiap tanaman 2 meter. Ini kita tutup mulsa. Nah, sementara Mas ya, ini nanti kalau ya sudah kira-kira hasilnya itu memuaskan dalam arti kata ya bagus lah, manis dan sebagainya, bisa dikonsumsi pantas lah kan gitu ya. Baru nanti untuk tahap berikutnya dibuat ini bata di pinggirannya ini. Mulsa tahu sendiri lah sudah secara umum ya, kegunaan mulsa itu apa ya. Pertama untuk menjaga kelembapan tanah kan gitu, kemudian dari erosi, penguapan pupuk dan rumput yang terutama iya, kan gitu ya. Kontrol rumputnya kan gitu. Dan dari sisi penguapan kita bisa kita jaga kan gitu kan. Kemudian yang di tengah ini belum lama memang dipasang terpal. Ini saya cari terpal bekas Mas ya. Ini tujuannya ya sama dengan yang di atas, hanya ini yang terutama kan untuk menanggulangi rumput lah, di samping juga untuk kelembapan. Nah, seumuran ini ternyata akar itu udah sampai ke tengah ini. Ini umur berapa Pak? Ini grounding atau tanam bulan 8. Bulan 8. Oke. Sekarang bulan 2. Iya, 9, 10, 11, 12, 1. Jadi 6 bulanan kan gitu. Ini akar udah nyamping sini Mas. Jadi kita tutup supaya tidak terlalu terganggu lah kan gitu dengan kelembapan. Rumput juga akan terkendali kan.